Syekhona Holil gitu loh maksudnya. Enggak, sama sekali enggak. Nggak, gini loh, dengerin dulu ya, gini loh. Sampean tahu nggak, Bang Alvin, ya, Ismail Khalili itu siapa? Tahu nggak sampean? Coba Gus dijelaskan silsilahnya nyambung ke Syekhona Khalil lewat siapa aja Gus, coba Gus. Dia itu lewat Cicit keberapa itu, Gus? Makanya sih to meneng guyatan Arab jelasen no iki Raja Kuropat iki lambene amoh tenan kok. dia itu duriannya Syekhona Khalil dari jalur perempuan. Ini dari istri yang lain gitu loh, teman-teman. Nah, jadi buyutnya Ismail Khalil itu ketika lahir Syekhona wafat gitu loh. Jadi belum pernah ketemu dengan Syekhona gitu loh. Itu ya. Nah, jadi apa namanya, Ismail Khalili itu ya kan, itu kan dari keluarga Pondok Pesantren Kepang, putranya Ki Amin dia. Oh, bapaknya Amin yang Kepang. Iya. Oke. Nah, sementara dari sisi yang di barat itu kan zuriyahnya Syekhona Khalil dari anak yang pertama gitu loh, namanya Nafi'ah gitu kan. Nah, kemudian anak yang keduanya itu kan Kiai ini apa, Kiai Imron. Kiai Imron gitu loh. Nah, yang Kiai Imron ini yang menurunkan kepada Kiai Fuad Amin Imron gitu kan, Yang pernah jadi Bupati Bangkalan itu ya. ya mantan DPR RI gitu kan. Nah, sementara yang satunya lagi, yang kakaknya itu yang pondok pesantren yang asal Jengkebuan itu. Yang anu perinduan sama yang di Demangan bukan? Bukan, yang Demangan itu yang ini, yang Ki Abdullah Sahal itu, gitu loh, iya. yang dari apa namanya, yang dari Ki Imron itu. Ya. Ki Makmun. Nah, Syekhona itu kan dulu di ini pondoknya itu, apa, Syekhona itu kan pondoknya dulu di apa, Jengkebuan. Nah, ketika Syekhona sudah punya mantu, ya kan, Ketoha itu, nah akhirnya pondoknya diserahkan ke Muntaha gitu loh. Nah, kemudian Syekhona itu bikin lagi di seberangnya keraton gitu loh, yang sekarang sebelahnya Masjid Agung itu, karena Syekhona itu dulu penasehat kerajaan Cakra Adiningrat gitu loh, teman-teman. Itu. Nah, kemudian di dalam sejarahnya NU itu kan, orang-orang kan tidak berani langsung ketemu Syekhona tuh, ketemu sama menantunya Ki Muntaha gitu loh. Itu. Ya. Artinya apa? Sekarang gini saja, nggak usah bahas masalah silsilah ya. Sekarang gini aja. Dari sisi keturunan Syekhona Khalil yang dari jalur laki-laki itu membantah Ba'alawi. Ismail Khalili yang dari keturunan perempuan itu mendukung Ba'alawi. Ya kita nggak usah bertanya. Sekarang begini, bagaimana pendapat kamu tentang siapa namanya, Kiai Muktafi? Kan Kiai Muktafi pamannya dia. Ya. Gimana katanya Kiai Muktafi? Ya namanya orang ngaku ya harus dibuktikan, diverifikasi secara data dong. Nah begitu, ada videonya kan pakai bahasa Madura itu. Nah, Kiai Muktafi itu berarti termasuk adiknya Kiai Amin, bapaknya Ismail Khalili tadi ya, Gus? Adik sepupu. Adik sepupu, oke. Adik sepupu. Karena dulu itu saya, dan sampai sekarang yang paling dekat itu dengan keluarga daripada Mbah Nur itu loh, Gus, yang Demangan itu loh, Gus. Ya. Itu saya sama cucu-cucunya ada Gus Muhajir sama Gus Anwari itu. Iya. Jadi Gus ya, yang dari jalur laki-laki cenderung ke protesi semua, Gus ya. Loh, bukan dari jalur laki-laki, mayoritas termasuk Semazen itu kan sama. Semazen kamu pikir siapa? Cuma kita ini kan nggak ngaku-ngaku, teman-teman. Ngapain aku di medsos gitu loh? Nggak perlu tahu orang siapa kita itu. Enggak, soalnya gini, Gus. Orang-orang sini mengaku-ngakukan bahwasanya ini adalah. Ya kan lucu ya. Mereka itu Alvin kaget sih,
mereka itu Enggak, saya ingin tahu. Salah. Pin. Jadi kemasan market mereka sebagaimana misalkan yang tertuju adalah si Laura Ismail Al-Khalili itu kan marketingnya luar biasa, apalagi kelihatan dari foto videonya itu kan dia jarang seperti Gus Hasan yang hanya paling kaosan, koyok gembel, koyok orang terlantar kan gitu misalkan misalkan. Secara casing gitu loh. Bener Yai. Gitu loh. Makanya kalau seperti ini kan saya punya bahan Yai. Gini loh, Dodolan kabinet pinter kono kuwi. lucunya orang-orang tuh kan gini ya kan? Mereka itu mengeluh-elukan Ismail Khalili karena dianggap keturunannya Syekhona Khalil kan. Betul. Gitu. Satu-satunya lah, katakanlah satu-satunya yang paling alim. Kayaknya satu-satunya yang paling Ya sik rungokno tapi awakmu gak gelem rungokno aku malah ngomong dhewe. Anak buah Gus Ambulan anjane kudune dihajar. Kowe Gus ditelepon, dikongkon ning apa ruang kantor polisi kon tanda tangan pernyataan minta maaf ae wis arek iki yang kedua kali. Lanjut Gus. Enggak, lucunya kan gini loh, mereka itu kan mengeluh-elukan Ismail Khalili ya kan ya, yang mereka anggap sebagai keturunan Syekhona Khalil, satu-satunya yang membela nasab Alawi kan gitu toh, gitu loh. Padahal ya kayak Syekh Mazen ya toh, kayak Kiai Muktafi, ya banyak lah gak saya sebutin ya. Itu kan banyak zuriyahnya Syekhona Khalil itu yang bela Kiai Imad. Cuma mereka kan nggak tahu, dan yang membela Kiai Imad itu nggak bawa-bawa nama keluarga teman-teman, gitu loh. Stres gitu loh. Makanya membuat pertanyaan Yai. Saya paham yang dimaksud. Ketika teman saya juga seorang Gus protesis dari keturunan dari Ndoro Semo juga dari Mbah Semendi. Kalau dari jalur laki-laki ke Ndoro Semo, kalau dari jalur perempuan ke Mbah Semendi. Nah, ketika itu ada pertemuan di Bangkalan. Ndoro Semo apa Ndresmo? Ndresmo. Nah iya aja Ndoro Semo bingung. Bener. Lambemu lho, kok iso dadi Ndoro Semo lho. Mau mulane kok bingung Ndoro Semo ki sapa aku. Kan? Lambemu. Iki gara-gara Pak. Gara-gara tahu dipersekusi Aldo yang ngene iki akhire Pak Roto. Piye? Akhirnya kan di situ saya kan bertanya-tanya, bertakon-takon Yai. Masa sih sampai seperti ini? Yang saya tahu padahal itu 2 tahun yang lalu loh ada pertemuan tentang polemik ini, membahas tentang ini. Loh, kok ada muncul cicitnya seperti ini? Saya kan nggak tahu. Beliau ini dari mana? Jalurnya kan itu ya. Terus pertanyaan saya gini teman-teman, kayak Kiai Haji Mas Nur Hasan Ghazi, Pondok Pesantren Sidogiri, ya kan? Beliau itu kan Duriyah Sidogiri, kemudian diambil mantu oleh Ki Abdullah Syahal, cucunya Syekhona Khalil. Piye iku? Lek ngono iku piye? Saya tahu kalau itu saya tahu ya. Kok saya tahu, sing tako sampean gak tahu iku sapa? Maksudnya pendapatnya piye terusan ngono lho. Gitu loh. Ayo. Sampean ini saya gini loh Bang Alvin, saya mau membuktikan ya bahwasanya ya mayoritas Bani Asror loh ya. Bani Asror ini termasuk Syekhona Khalil gitu loh, keturunannya ya kan. Nah, Bani Asror ini dari mulai Buduran, Panji ya kan. Kemudian Winongan, terus Sidogiri, terus Cangaan ya kan, Bangkalan Madura. Itu kan Bani Asror. Mayoritas dukung Kiai Imad cuman satu Ismail Khalili doang. Karena dia alumni Yaman. Coba yang saya tahu Yai. Begini piye. Ketika yang saya tahu Yai, ketika Yai Imad ke Pasuruan itu kurang lebih kan 1 minggu. Ke Sidogiri itu mungkin 2 atau 3 hari sana ya, nginap di sana. Ya tentang diskusi lah di situ. Nah, tentunya ini saya yakin ke Kiai Gus Nur Ghazi itu juga ke Winongan itu mungkin 2 hari juga. Beliau itu enggak serta-merta ke sini pun juga mengadakan penelitian juga. Itu yang saya tahu info dari Zuriyah Mbah Semendi.
Iya. Terus apa namanya? Saya korespondensi dengan Ki Abdullah Tamamunji, ya kan? Nah, beliau kan dari Mbah Sambu ya, sama ini, sama Mbah siapa itu namanya lupa saya. Kiai Mutamakin. Nah, Mbah Yai Mutamakin gitu kan, Bani Mutamakin. Itu kan termasuk di dalamnya kan ada Gus Baha, Ya. ada Gus Kausar, ya ada Gus Reza di dalamnya itu, ya kan? Nah, itu sekarang begini teman-teman. Contoh ya, misalkan kita bicara Bani Mutamakin ya kan. Yang paling tersohor itu, yang pernah viral itu kan itu siapa namanya, Gus Tuba. Jadi begini, kalau mengatakan yang saya tahu mayoritas ulama Jawa Timur, Jawa Tengah itu mendukung Mbak Alawi, jere sopo kon? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan? Ya mulai berani ngorek-ngorek Habibnya. Gak takut kualat. Mulai gaya, mulai gaya. Mulai gaya. Mulai gaya. Iya. Enggak, benar-benar teman-teman. Kalau sampean telusuri benar-benar, saya kan gini teman-teman ya. Saya itu Ini sebentar Gus, Sobat Ngarit, Jagat kembali ke PBNU. Gini Sobat Ngarit dan teman-teman, barusan saya Japri sama staf yang ada saat ini di lantai 8 rapat apa itu namanya, undangan silaturahmi alim ulama yang mengundang Ketum PBNU masih berlangsung, jadi masih belum ada keputusan resmi. Jadi ada apa itu namanya 57 ya, 50 bukan 50, 76 dari unsur Mustasyar, Suriyah, Tanfidiyah yang diundang malam hari ini yang ikut rapat di lantai 8 gedung PBNU Jalan Keramat Raya nomor 164 Jakarta. Jadi masih berlangsung. Kalaulah memang jadi Rois Am menerbitkan pemberhentian, berarti jatuhnya mulai nanti setelah pukul 00, karena hitungannya 3 hari sebagaimana hasil rapat pengurus harian di Hotel Aston. Begitu. Enggak, LBY enggak hadir, LBY tidak hadir, Danis enggak hadir. Lanjut Gus. Ini sambil saya caprinan Gus. Lanjut Gus. Geng. Ya artinya begini teman-teman ya. Kalau kita telusuri, ya kan, berdasarkan silsilah ketersambungan kekerabatan pondok pesantren sepulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, ya, itu mayoritas itu mendukung Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Bukan secara personal, tapi literasi dan referensi yang dipaparkan Kiai Imad itu semuanya valid gitu loh teman-teman, sehingga kita dukung gitu loh teman-teman. Gitu. Jangan salah gitu loh. Cuma kan dalam mendakwahkan satu kebenaran, kita itu tidak perlu membawa nama keluarga besar teman-teman. Apa pentingnya membawa nama keluarga besar? Karena kebenaran itu tidak bisa diukur dari latar belakang orang yang menyampaikan, tapi kebenaran itu bisa diuji dari mana sumber referensi orang yang mengatakan atau menyampaikan kebenaran tersebut, gitu loh teman-teman. Sebagaimana dalam makalah yang terdapat dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab ya, man qallada aw naqala an syai'in fala yahsibur ra'yu awil ilmu lahu bal liman naqala anhu. Ya, kalau ada orang yang menyampaikan sesuatu mengikuti pendapat orang atau mengutip pernyataan orang tentang sesuatu, maka yang dipertimbangkan itu bukan siapa yang menyampaikan dan bagaimana kapasitas keilmuan orang yang menyampaikan, baliman naqala anhu, tapi kepada siapa dia menyandarkan pendapatnya itu, ngambil referensinya dari mana, itu loh teman-teman. Itu Widih, Ahmad Hadi, Imad kirim-kirim kitab ke pondok-pondok, ditolak, nahwunya acak-acakan. Kata siapa kau?
Kata siapa kau ini? Coba Ahmad Hadi, kau naik Ahmad Hadi, buktikan. Naik, suruh baca. Ayo naik. Ayo naik Ahmad Hadi dengan main Coba Ahmad Hadi. Naik sini Mas, aduh. Aduh teman-teman. Baca, ayo naik. Ayo naik Ahmad Hadi dengan main Coba Ahmad Hadi. Naik sini Mas, aduh. Aduh teman-teman, privat akunnya teman-teman. Ayo naik Mas. Aduh data ke sini. Aduh data ke sini, kebetulan di sini juga ada keponakan Kiai Imad. Saya juga pegang data nama-nama ponpes yang dikirimi kitab ada berapa, lalu kemudian apakah pasca dikirimi kitab mereka meminta kembali kekurangan dan lain sebagainya. Ayo sini naik Mas, ini kita punya data, ayo naik. Aduh, kamu itu bikin statement itu kok basi gitu loh. Dari dulu kok gitu-gitu aja gitu loh. Basi. Kalau merasa benar, merasa punya data, ngapain takut untuk naik? Itu aja kok repot. Punya privat. Tuh, ya kan pertanyaannya kan. Pengikutnya aja loh teman-teman masih 48 teman-teman. Saya tanya, Ya. ahli nasab bukan? Lah kan ini kan pertanyaan kuno ini sudah. Buang aja Gus, blokir Gus. Bayangan. Buang aja Gus, blokir Gus. Saya yang San. jawab, yang jawab saya. Pertanyaan Ahmad Hadi. Imad ahli nasab bukan ahli nasab. Ahli nasab. Dia itu nggak tahu yang disebut Buang ahli jam. nasab itu apa. Kan gini teman-teman ya. Ada ahli nasab, ya kan? Ada ahli silsilah. Itu beda teman-teman. Beda itu. Kalau yang terutama yang di Maktab Daimi itu bukan ahli nasab tapi ahli silsilah. Iya. Buktinya apa lo ngadepin orang katanya mau ini itu aja yang disuruh datang Rumel, Wapi, berarti kan Alasannya apa Mbak Wali? Alasannya apa? Alasannya apa? Gini alasannya. Lucu alasannya katanya. Kenapa para habaib atau Robito Alawiyah itu tidak mau menghadapi Kiai Imad dan pendukungnya? Karena begini, ada makalah dari Sayyidina Ali, takallamu ala qadri uqulihim. Berbicaralah kamu, ya kan, sesuai dengan kapasitas pengetahuan orang itu. Artinya, dia mau memaknai makalah itu bahwasanya kalau nggak selevel nggak dihadapi. Padahal makalah itu kan bukan ke sana arahnya. Makalah itu, ya kan, artinya begini, ketika kita berbicara di publik, kita harus berbicara dengan bahasa yang general, bisa difahami semua kalangan, mulai dari tingkatan intelek sampai orang awam, itu bisa paham. Itu maksudnya takallamu ala qadri uqulihim, bukan untuk menghindar karena tidak selevel. Kau ini gimana ya Allah ya Rabbi ya Terus Karim. kira-kira pertanyaannya Gus, mereka itu si double-double itu levelnya seperti apa? Level 1, 3, 4 yang pedesnya Iku sampai lho. pedes ya. Iku lho, semprulcuk iku lho ngomong. Levelnya level semut. Dadi lek gotong apa-apa kudu rame-rame ngono lho. Yang pekok-pekok itu, para mukibin itu. Senengane keroyokan. Jangan debat dengan saya, Sam. Ki Imad saja debat dengan saya begitu. Oh, mau debat dengan Ki Imad. Wong debat dengan saya saja kamu kalah kok. Ayo. Ya, Pak Wafi. Iya Gus, Wafi itu nafsiri hadis kayak itu. Bukan itu Khodi. Itu Khodi. Waduh, mata seru ceraka burin becen. Kelingan Semar. Lah sudah jelas dia itu kan suruh berbicara atas kapasitasnya, atas kemampuannya sendiri. Mana benda mampu bahas, nang bener deh ya. Ya itu. Produk John. Punya mereka kan begitu gemesin gitu loh. saya itu ada di DM dan juga di apa itu namanya di chat di WA dan juga inbox di Facebook, suruh saya menghadapi Wafi. Aku bilang aku mau, syaratnya dua. Yang pertama dia sebut
silsilah bapaknya sampai ke nomor 4. Saya nyebut bapak saya sampai ke nomor 7. Yang kedua, saya minta kejujuran Wafi itu hidungnya hidung asli atau hidung tempelan. Aku itu aja udah. Nanti kalau berani jawab baru kita Suntikan Yai, suntikan Yai. Itu bukan hidung asli itu, bukan hidung asli itu. Bapaknya Wafi pendekar kok. Pendekar, Rome pendek, wetenge mekar. Oke, Daerah bahasa enggak sebentar ya. Iya. Pendekar itu, istilah pendekar itu dalam masa perjuangan itu kan sudah PKI, dianggap PKI gitu loh, saudara. Bapaknya siapa namanya? Sampai tahu nggak nama bapaknya? Aduh, siapa? Lupa, kemarin saya bahas itu sama saudara saya. Itu Salah Samsuri namanya, Samsuri. Bapaknya namanya Husen. Oh iya, ibunya orang itu, orang Sumur Mati itu ibunya. Husen punya bapak namanya Jabir. Tahu siapa bapaknya Jabir? Iya. Siapa namanya? Nggak tahu saya. Bapaknya Wafi itu saya menangi dengan bapak saya. Bapak saya kan saya ada. Kemarin sudah sempat. Oh itu iya, dulu sempat ketemu saya waktu perjuangan di 45. Di waktu apa? Waktu zamannya ini apa? Resolusi jihad. Setelahnya resolusi jihad kan PKI kemana-mana itu kan? Bukan Surkati, Cak Har, Sukerti. Loh, Sukerti. Dan kemarin dia kan punya pondok, ya kan? Pondok pun TPQ baru dibuat, izinnya masih belum dibuat. OTPQ. Ya kalau pun ntar nginep ya kepereng untuk nginep nang laker ya ke dia untuk ya ruwet. Ya kan? Ada orang ngaji di pondoknya terus nginep. Terus itu dianggap mungkin di pondok. Ya kan ruwet juga akhirnya gitu loh. Ada lagi Ya, itu sebenarnya gini Bang Meteor, kita tidak mempermasalahkan dia punya pondok atau tidak, tapi kita permasalahkan itu kejujurannya di dalam menyampaikan literasi keilmuan itu. Nah, itu yang jadi pokok itu kan sebenarnya. Sebenarnya kita kan tidak mau bahas itu keturunan siapa, anan siapa kan tidak mau bahas itu gitu loh. Iya. Ya kalau seperti itu, seperti jenengan tadi, berarti seperti apa yang dikatakan Adam tadi sama siapa? Ahmadin. Katanya, Bojoyo itu siapa? Ahmad itu siapa? Anjas itu siapa? Kemi. Emangnya dia punya santri di rumahnya? Gini Gus, pendapat sampean gimana Gus? Wafi itu kan ahli profesi ya. Jadi debat antar agama ya. Kira-kira debat antar agama itu kalau berlarut-larut, kira-kira apakah itu tidak akan apa ya Gus? Memecah belah persatuan sebagai rakyat Indonesia Gus? Ya, tentang debat antar agama, ya kan? Coba sampean lihat video saya, kan saya sudah menyampaikan kan berdasarkan hujah dan dalilnya. Ya, kan? Satu begini teman-teman, Allah itu kan sudah memberikan batasan kepada kita, ya dalam hal interaksi, ya kan keagamaan, ya interaksi sosial keagamaan itu Allah sudah memberikan batasan. Batasannya apa? Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Untuk kamu agamamu, untukku agamaku. Itu batasan interaksi sosial keagamaan, teman-teman, ya kan? Nah, kemudian dilanjut lagi dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi, ya kan? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu itu